Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat dan semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Oke, pertemuan pertama mapel Quran hadis. Di sini saya akan menyampaikan 4 poin. Yang pertama adalah ta'aruf. Sebelum memulai pelajaran, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kemudian setelah ta'aruf, saya akan menyampaikan materi. Materi apa saja yang akan kita pelajari pada semester ganjil. Yang ketiga ada pembelajaran. Kira-kira metode pembelajaran apa yang akan kita pakai selama semester ke depan. Dan yang terakhir adalah pesan. Oke, kita lanjut ta'aruf dulu. Perkenalkan, nama saya Mariatul Ulfa SPDI. Biasanya saya dipanggil Bu Ulfah. Saya asli Grati Pasuruan. Kebetulan berdomisili di Blitar sejak pertengahan tahun 2018 setelah menikah. Alamat saya sekarang di Dusun Mojo, Desa Plosoarang, Sanan Kulon. Saya lulusan pendidikan agama Islam dari kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Cukup singkat saja ya perkenalannya. Selanjutnya kita lanjut pada materi. Materi apa saja yang akan kita pelajari pada semester ganjil ini? Ada 3 bab. Untuk bab yang pertama, kita akan mempelajari Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Bagaimana menjadikan Al-Quran ini pedoman dalam hidup kita. Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, keistimewaan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, fungsi Al-Quran dan hadis. Jadi untuk bab pertama, kita akan fokus mengkaji tentang Al-Quran dan hadis secara mendasar. Baik, selanjutnya bab yang kedua. Di bab kedua, kita akan mempelajari tentang beberapa surat dalam Al-Quran, surat-surat pendek. Untuk bab pokoknya, kusandarkan aktivitas kepada Allah. Bagaimana kita menerapkan 4 surat ini dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja keempat surat itu? Yang pertama, Quran surat Al-Fatihah. Surat pertama dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, Quran surat An-Nas. Surat yang ke-114. Yang ketiga, Quran surat Al-Falaq. Surat yang ke-113 dan yang terakhir adalah Quran surat Al-Ikhlas. Surat yang ke-112. Kita akan mengkaji bagaimana cara membaca yang benar, terkait terjemahnya, bagaimana penafsiran masing-masing surat dan penjelasan dari masing-masing surat. Untuk materi yang terakhir, bab yang ketiga, kita akan mempelajari tentang iman dan ibadah. Kuteguhkan iman dengan ibadah. Ada 3 poin. Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian iman dan pokoknya. Yang kedua, ciri ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beberapa hadis tentang iman dan ibadah. Sudah, itu terkait materi apa saja yang akan kita pelajari pada semester ganjil. Selanjutnya terkait pembelajaran. Karena kondisi saat ini yang belum memungkinkan untuk bertatap muka secara langsung, maka kita akan melakukan pembelajaran dengan metode daring, metode online. Saya minta semua siswa harus aktif membuka e-learning masing-masing. Setelah membuka e-learning masing-masing, setelah login, kalian harus melakukan absensi terlebih dahulu pada kelas online Quran Hadis kelas 7. Kemudian, kalian harus memperhatikan timeline yang saya sampaikan di kelas online tersebut. Selain menggunakan e-learning, saya nanti akan menyampaikan info-info penting terkait pembelajaran yang akan saya sampaikan melalui perwakilan kelas, ketua kelas masing-masing. Untuk penugasan nanti saya akan menggunakan e-learning. Selain e-learning, nanti juga saya akan membuat Google Form yang akan saya share linknya di timeline e-learning. Itu terkait pembelajaran pada semester ganjil. Kemudian yang terakhir pesan dari saya,
Saya berharap kita semua bisa memaksimalkan belajar Al-Quran dan hadis. Kenapa anak-anak? Karena Al-Quran dan hadis adalah dua pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi untuk kepada umatnya agar kita tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena dua pusaka ini menjadi petunjuk bagi manusia dalam menapaki hidup ini agar selalu menapaki jalan yang benar, tidak menjadi orang-orang yang tersesat dalam hidupnya. Terakhir pesan dari Bu Ulfah, kita harus semangat belajar. Kenapa? Orang yang mau bersungguh-sungguh dalam belajarnya dia akan berhasil. Manjadda wajada. Selain itu anak-anak, ilmu itu tidak akan didapat dengan keadaan yang bersantai. Kita harus bersungguh-sungguh, bersemangat, dan juga tidak mudah putus asa dalam belajar. Kita pasti bisa. Ilmu itu tidak akan diperoleh kalau kita hanya bersantai. Al-ilmu la yujadu birrawhah. Sekian untuk pertemuan pertama Mapel Quran Hadis hari ini. Semoga kita semua diberikan kelancaran dalam belajar dan apa yang akan kita pelajari pada semester ini memberikan manfaat bagi kita sendiri dan bagi orang lain. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.